Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Haidar Panji Indra, Reza Fahrullah, Suryo Anugrah, Tuti Nurhaningsih, dan Cika Aditya. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan dan membahas sebuah materi yaitu tentang kebijakan fiskal Islam di Indonesia. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh. Bisa dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Antara lain, instrumen kebijakan fiskal di Indonesia adalah 1. Pajak, 2. Pengeluaran belanja negara, 3. Obligasi publik, 4. Alokasi anggaran. Pada instrumen kebijakan fiskal, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Kedua, pengeluaran belanja negara. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. 3. Obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. 4. Alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Tujuan kebijakan fiskal Islam. Tujuan kebijakan fiskal Islam dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan keuangan negara dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan untuk negara dan masyarakat. Adapun 6 tujuan kebijakan fiskal Islam. Terdapat 6 tujuan dalam implementasi kebijakan fiskal Islam yaitu 1. Pemerataan kekayaan, 2. Pengelolaan keuangan negara dengan bijak, 3. Transparansi dan akuntabilitas, 4. Menghindari riba, 5. Penghindaran pajak yang tidak adil, 6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerataan kekayaan dalam kebijakan fiskal Islam bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menekankan pentingnya zakat dan distribusi yang adil dari pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang bijak dalam Islam mendorong penghindaran pemborosan dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan fiskal Islam harus berfokus pada pengeluaran yang efisien dan pengelolaan yang bijak dari sumber daya publik. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dalam kebijakan fiskal Islam harus menjalankan tugas mereka dengan transparan dan akuntabilitas untuk memastikan penggunaan dana publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menghindari riba. Salah satu tujuan kebijakan fiskal Islam adalah menghindari sistem bunga dalam pinjaman atau obligasi negara dan mencari sumber pendanaan alternatif yang sesuai dengan prinsip ini. Penghindaran pajak yang tidak adil. Tujuan kebijakan fiskal Islam adalah memastikan bahwa sistem pajaknya adil dan tidak memberatkan kelompok yang rentan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kebijakan fiskal Islam juga dapat fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM, serta program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu dan keluarga. Instrumen kebijakan fiskal Islam. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran kebijakan fiskal tidak hanya difokuskan untuk pengembangan aspek ekonomi saja, seperti perpajakan dan lain sebagainya. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam diantaranya meliputi zakat. Zakat merupakan suatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim. Akan tetapi, tidak semua harta dapat dikenakan zakat. Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal sendiri ialah zakat yang dikenakan dari harga yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara syarak. Macamnya seperti emas, perak, penghasilan profesi, barang temuan, hasil tambang, hewan ternak, dan lain sebagainya. Kemudian, zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan setiap individu dalam setahun sekali dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah suatu kegiatan atau amalan yang dianjurkan kepada setiap umat muslim. Infak sendiri dapat diartikan dengan mengeluarkan harta yang pokok saja, sedangkan sedekah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti benar. Sedekah sendiri dilakukan tidak hanya sebatas memberi harta kepada orang yang sedang membutuhkan, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti dengan memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, tersenyum, dan lain sebagainya, asal perbuatan yang ia lakukan bertujuan baik dan tidak merugikan orang lain. Wakaf. Wakaf dapat diartikan dengan memberikan harta benda miliknya atau pemberi wakaf kepada penerima wakaf dengan tujuan agar hartanya tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wakaf yang biasanya dilakukan dengan memberikan tanah atau bangunan kepada seseorang atau kelompok maupun individu. Ghanimah. Ghanimah ialah harta yang dihasilkan dari musuh setelah memenangkan peperangan atau rampasan perang. Haraj. Haraj dengan kata lain bisa disebut dengan pajak tanah. Haraj memiliki arti yaitu harta yang diberikan kepada negara untuk membayar beberapa harta yang dimilikinya. Dalam pengertiannya, haraj dilakukan yaitu dengan mengukur dan membatasi tanah yang dilakukan dengan sepengetahuan orang-orang yang ahli dalam bidang tanah, menentukan besaran haraj yang akan diberikan kepada warga untuk membayarnya, dan memberikan utusan kepada orang-orang yang dipercayainya untuk benar-benar memperhatikan dan mengelola haraj tersebut. Jizyah. Jizyah merupakan pajak yang diperoleh dari penduduk non-muslim kepada negara yang kepemimpinannya diatur oleh Islam. Jizyah ini diperuntukkan untuk warga non-muslim sebagai imbalan atas jaminan kesejahteraan, fasilitas negara, jaminan keamanan selama berada dalam kepemimpinan Islam, dan lain sebagainya. Namun jika masyarakat non-muslim ini telah berpindah agama dari agama sebelumnya ke agama Islam, maka warga tersebut tidak lagi berkewajiban membayar jizyah lagi. Usyur. Usyur dalam bahasa Arab berarti 10. Usyur sendiri merupakan suatu pungutan biaya yang dimiliki atas harta dagangan yang diperdagangkan ketika pedagang tersebut sudah melintasi perbatasan negara Islam. Usyur ini bisa disebut dengan pajak atau bea cukai. Pada saat ini, pembayaran usyur dikenakan pada seluruh warga yang melakukan usaha perdagangan yang dibayarkan sekali dalam 1 tahun dengan ketentuan barang yang diperdagangkan dengan nilainya lebih dari 200 dirham. Pemungutan usyur ini dilakukan saat pedagang melintasi perbatasan negara Islam yang dilakukan di pos pintu masuk atau pintu keluar negara Islam. Khums merupakan pajak proporsional yang diperoleh oleh tentara perang sebagai ghanimahnya setelah memenangkan peperangan. Harta yang diberikan ialah 1/5 dari harta ghanimah yang diperoleh, dan kategori harta yang masuk ke dalam khums seperti minyak bumi, sumber daya alam, barang tambang, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam. Paket kebijakan dalam suatu perekonomian Islami haruslah mencakup kebijakan-kebijakan yang lebih manusiawi untuk menghasilkan keadilan sosial, baik secara statis maupun dinamis. Suatu perekonomian Islami pada umumnya akan dikuasai oleh pengarahan serta pengendalian pemerintah atau kegiatan ekonomi yang berasaskan Islam.
Pendekatan Islami secara umum adalah kandungan eksploitatif dari pranata-pranata yang ada serta mengubahnya menjadi unsur-unsur aktif dalam proses perubahan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk membebaskan manusia dari kemerosotan sosial yang selalu bergandengan dengan kemiskinan, sementara menstimulasinya untuk tidak melupakan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Dalam suatu masyarakat Islami, proses ekonomi yang tidak sepenuhnya materialistik ini harus bersifat secara esensial non-eksploitatif, yang sama sekali tidak membuka ruang gerak bagi para reaksioner yang menjegal sebuah reformasi sosial karena khawatir reformasi sosial akan dibidikan ke arah mereka. Kebijakan ekonomi atau economics policy mengandung arti penggunaan alat-alat atau variabel instrumental untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, dalam suatu perusahaan dagang dapat menggunakan variabel instrumental seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal. Kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Hal tersebut terjadi pada waktu Rasulullah diangkat sebagai kepala negara di Madinah. Beliau melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat di Madinah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah kehidupan sosial di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintah yang bersih dari berbagai tradisi dan prinsip-prinsip Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani, termasuk dalam hal ini sistem ekonominya yang berdasarkan pada prinsip persamaan, kebebasan, keadilan, dan kebajikan. Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikannya sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan atau pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara bergotong royong dan sukarela. Situasi tersebut berubah setelah turunnya surah Al-Anfal pada tahun kedua Hijriah. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang cara pembagian ghanimah, di mana 1/5 untuk bagian Allah dan Rasul-Nya dan 4/5 dibagikan kepada anggota pasukan yang terlibat peperangan. Selain itu, turun juga ayat mengenai zakat dan pengalokasiannya. Berdasarkan ayat tersebut, maka Rasulullah mengambil sebuah kebijakan bahwasanya sumber pendapatan negara waktu itu bersumber dari ghanimah dan zakat. Selain itu ada juga yang bersumber dari jizyah, kharaj, dan usr. Standar hidup kaum muslimin pada waktu itu mengalami kenaikan di tingkat pendapatan. Hal tersebut terjadi berkat kebijakan yang dilakukan Rasulullah ketika pertama kali tiba di Madinah. Beliau membuat suatu perjanjian persaudaraan untuk saling membantu antara kaum Ansyar dan kaum Muhajirin. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Rasulullah mendorong kaum Ansyar dan Muhajirin untuk melaksanakan muzara'ah, pembagian hasil panen, di mana kaum Muhajirin mengelola lahan kaum Ansyar. Langkah yang diambil Rasulullah ini merupakan suatu kebijakan di mana dalam hal ini beliau memberi pekerjaan kepada kaum Muhajirin dan di sisi lain mendorong peningkatan aktivitas produksi sehingga hasil produksi lahan dari kaum Ansyar pun meningkat. Tujuan kebijakan dalam suatu negara Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok hukum agama Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan kemaslahatan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila seluruh sistem hukum dalam ekonomi Islam berjalan sesuai dengan ideologi Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sasaran kebijakan ekonomi Islam: maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini, seorang muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu penghasilan dari sumber daya alam itu sendiri, yakni sewa ekonomis murni, dan penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber daya alam melalui kerja manusia dan juga modal. Meminimalisasi kesenjangan distributif dalam hal ini diatur dalam Al-Quran dan Sunnah.
misalkan larangan untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Selain itu juga adanya prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan, serta prinsip tidak dikehendakinya pemusatan harta dan penghasilan pada sejumlah kecil orang tertentu. Adapun sarana-sarana kebijakan ekonomi adalah alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Menurut Monzerkaf, alat-alat utama yang ada di tangan para pejabat ekonomi adalah 1. Alat-alat moneter. Dalam hal ini mencakup pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga, serta prosentasi monetarisasi zakat, baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. 2. Alat-alat fiskal. Yang mencakup di dalamnya adalah kebijakan perpajakan dan belanja negara, serta masalah surplus dan defisit anggaran. Prinsip Islam tentang alat-alat fiskal dan anggaran belanja ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan. 3. Alat-alat produksi. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi menurut konsep Islam adalah terletak pada kenyataan bahwa hal ini tidak mengabaikan kesejahteraan umum. Lalu dengan demikian, alat-alat produksi dalam suatu perekonomian Islam harus dikendalikan dengan kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria subjektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang dinilai dari segi etika ekonomi Islam. 4. Alat-alat distribusi. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian harta dan penghasilan di antara individu-individu. Dalam hal ini misalkan penerapan zakat bagi orang yang mampu untuk didistribusikan kepada orang miskin. Yang kelima, pelaksanaan dan penyesuaian hukum dengan standar moral. Salah satu bagian integral dari satu kesatuan politik umat Islam adalah adanya lembaga Hizbah, di mana peranannya sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah adalah pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku sosial dan ekonomi, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Selain prinsip-prinsip positif, konsep kebijakan fiskal Islam juga melibatkan pemahaman terhadap larangan dalam prinsip syariah Islam. Beberapa larangan ini termasuk bunga atau riba, perjudian atau maisir, dan ketidakpastian atau gharar. Prinsip syariah Islam mendorong transparansi dan keadilan dalam semua transaksi ekonomi serta menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai. Selanjutnya, kami akan membahas penerapan kebijakan fiskal Islam di Indonesia. Dalam pembahasan ini, perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mencapai sekitar 237 juta jiwa. Upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia termasuk penerapan kebijakan fiskal Islami merupakan wujud manifestasi nilai-nilai Islam dan menjadi kebutuhan penting dalam proses pembangunan Indonesia. Penerapan kebijakan fiskal Islam tidak lepas dari pemahaman konsep dasar kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Dengan kata lain, kebijakan fiskal mencakup penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN suatu negara. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendapatan negara melalui perpajakan, obligasi, serta pengeluaran negara dan instrumen ekonomi lainnya. Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah telah menggagas rangkaian strategi yang bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Beberapa langkah kunci dalam strategi ini mencakup: pertama, pemerintah fokus pada penguatan rantai nilai halal. Ini bertujuan untuk memastikan produk dan layanan yang diproduksi telah memenuhi standar halal dan nilai-nilai syariah. Kedua, sektor keuangan syariah diperkuat, yang mencakup pendirian bank syariah dan pengembangan sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diberikan dukungan untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam perekonomian. Pemerintah terus mendorong penerapan kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.
Ini mencakup perolehan pendapatan negara dan alokasi belanja negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dan kebijakan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Dalam aspek pendapatan negara, pemerintah mendorong perolehan pendapatan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui instrumen keuangan seperti sukuk negara atau surat berharga syariah negara atau SBSN. Selain itu, terdapat juga skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU yang sesuai prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Alokasi pengeluaran negara mencerminkan prinsip syariah yaitu kesetaraan dan keadilan. Beberapa kebijakan fiskal dalam alokasi anggaran negara yaitu concern pemerintah yang begitu besar akan program jaminan sosial, program pendidikan, juga kesehatan. Melalui program ini, untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia, selain itu terdapat banyak program penguatan ekonomi keumatan yang digulirkan seperti dukungan program sertifikasi halal, termasuk program One Pesantren One Product, dan program OP-OP ini bertujuan untuk mendukung pesantren dalam produksi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung ekosistem ekonomi Islam. Salah satu area kunci dalam upaya ini adalah penguatan sektor keuangan syariah. Langkah-langkah ini mencakup pendirian bank syariah dan bank wakaf mikro yang memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan akses tentunya ke layanan keuangan yang lebih inklusif dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, regulasi dan tata kelola syariah menjadi fokus penting dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi Islam. Pemerintah telah berkomitmen untuk memperkuat fatwa regulasi dan tata kelola untuk memastikan bahwa seluruh aspek ekonomi mengikuti pedoman syariah yang tepat. Ini menciptakan bahwa ada landasan hukum yang kuat dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Tentu saja, pertanyaan muncul mengenai mengapa penerapan kebijakan fiskal Islam begitu penting di Indonesia. Penerapan prinsip ekonomi syariah mendorong inklusi keuangan, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip ekonomi syariah, masyarakat yang sebelumnya dikecualikan dari sistem keuangan konvensional dapat ikut serta dalam aktivitas ekonomi. Prinsip syariah mendukung keadilan sosial yang dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Prinsip syariah juga mendorong pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam aktivitas ekonomi produktif, menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penerapan kebijakan fiskal dengan prinsip syariah juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, ada tantangan dalam penerapan konsep kebijakan fiskal Islam. Salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan mengenai prinsip syariah dalam keuangan. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung. Tantangan ini mencakup perluasan regulasi dan kerangka kebijakan yang mendukung kebijakan fiskal berdasarkan syariah. Perubahan budaya dan mindset. Penerapan prinsip syariah seringkali memerlukan perubahan budaya dan mindset dalam masyarakat dan bisnis. Bagi Indonesia, mempersiapkan masa depan ekonomi syariah merupakan langkah yang strategis dan penting. Hal ini melibatkan sejumlah tindakan yang perlu ditempuh. Pertama, pengembangan inovasi keuangan syariah. Inovasi semacam ini akan membantu memperluas cakupan masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah dan membawa manfaat ekonomi lebih luas. Kedua, kolaborasi internasional menjadi langkah strategis. Ini membuka peluang kerjasama, transfer pengetahuan, dan pengembangan yang lebih efektif. Terakhir, investasi dalam penelitian dan pendidikan menjadi dasar yang kuat. Penelitian dan pendidikan menjadi kunci menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam ekonomi syariah
memberikan dampak positif dalam perkembangan dan implementasi konsep-konsep ekonomi syariah. Tidak hanya Indonesia, tetangga-tetangga kita di ASEAN juga aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Malaysia berkomitmen untuk mengembangkan sektor keuangan syariah dengan peningkatan penerbitan sukuk global dan produk keuangan syariah yang inovatif. Singapura juga terus berupaya untuk mendiversifikasi portofolio investasi dalam sektor keuangan syariah sebagai bagian dari strategi diversifikasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami mengenai penerapan kebijakan fiskal Islam di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.